cantolannya di situ ya, sebagainya ya. Iya. Yang perlu memang perlu diberikan sesuatu, apa saja yang perlu ada kelemahan atau ya kelemahannya atau sudah optimal atau belum. Nah, kalau industri biasanya karena industri kan tergantung sekarang memberikan izin siapa. Kalau yang menengah ke atas bisa dari perindustrian. Tapi menengah ke bawah ini lagi yang otonomi, karena otonomi permasalahannya. Yaitu dinas perindustrian, perdagangan, dinas provinsi, dinas kota, dinas kabupaten. Nah, mereka ini yang membuat semacam juklaknya tentunya harus juga sesuai SOP dari. Nah, tentunya mereka yang beri izin itu mengawasi tentunya. Sudah nggak aplikasi dari undang-undang tentang penyandang disabilitas ini masuk ke dalam perusahaan tadi. Ya, perusahaan-perusahaan tadi kan ada peraturan perusahaan, kan ada PKB. Kalau 10 orang ke bawah kan peraturan perusahaan. Kalau lebih dari 10 orang kan berarti perjanjian kerja bersama namanya. Nah, serikat pekerjanya juga harus ikut terlibat untuk memperhatikan penyandang tadi, artinya tidak mendiskriminasikan. Oh, udah mulai DSP. Itu istilahnya, sorry. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak, seru banget. Ya. Baik Pak Arthur. Ya. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Selamat sore. Senang sekali saya bisa menjadi MC pada sore hari ini. Izinkan saya pada hari ini ingin membawakan acara kita yang bertajuk tentang tenaga kerja disabilitas. Pandangan hukum tenaga kerja disabilitas. Perkenalkan diri, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arthur Laksmana Wolf. Saya adalah mahasiswa hukum dari Bina Nusantara University. Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir dari Business Law. Kita tahu bahwa disabilitas merupakan satu wadah yang sangat dengan orang normal pada umumnya. Dan karya-karya itu bisa saja semuanya juga gitu, termasuk dengan tenaga kerjanya gitu. Nah, kita banyak melihat bahwa implementasinya di perkantoran, di tempat-tempat pekerjaan juga masih kurang. Sedangkan kita mempunyai suatu regulasi, yaitu Undang-Undang 8 tahun 2016 mengatakan bahwa terdapat hak-hak disabilitas, begitu kan? Salah satunya adalah tenaga kerja, gitu. Dan bersama saya sudah hadir pembicara kita, Bapak Sri Utomo. Beliau lahir di Jakarta 12 Januari 1957. Pengalaman kerjanya itu sebagai pensiunan kepala bagian penyeluruhan dan bantuan hukum Kementerian Perindustrian periode Maret 2008 sampai Juli 2012. Dan nomor 2 mengajar di Universitas Bina Nusantara pada 1995 sampai sekarang dengan pangkat lektor 3000. Dan menjadi dosen juga ya Pak di Universitas Kristen Indonesia. Ya, langsung saja kepada Bapak Sri Utomo, saya persilahkan. Minta tolong di-share atau saya ya, bisa Pak. Minta tolong di-share. Ya, silakan Pak. Di-share materinya. Ya, sebentar. Kita dibantu. Ya, apakah sudah bisa terlihat? Sudah jelas. Ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk Pak Noah, kemudian bapak-bapak yang yang kami kasihi, bukan sudah Arthur sendiri. Terima kasih hari ini kan saya boleh share, istilahnya ngabuburit nih, yang mau buka puasa ya, buka puasa nanti. Semoga rangkuman saya ini bisa boleh dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian,
tadi secara garis besarnya minta tolong pertama dulu Mas Arti. Yang pertama dulu. Ini saya itu pandangan ketenagakerjaan, pandangan ini kurang hukumnya ya, hukum ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Lanjut. Ya, ini sudah ada ini. Nah, ada berapa kendala untuk penyandang, 5 kendala disabilitas, tempat kerja dan solusinya, ada solusinya. Yang pertama ada sarana infrastruktur. Ini sudah banyak dibicarakan dahulu waktu saya masih aktif ya, waktu itu bicarakan seperti ini. Tantangan terbesar adalah soal sarana infrastruktur yang harus memadai, artinya perkantoran yang mengakomodasi daripada penyandang disabilitas ini, ya misalnya perlu ada semacam misalnya anggota gerak, dan sebagainya. Itu solusinya memberikan jalan yang lebih landai dengan rel pemandu. Tampaknya sekarang sudah dioptimalkan jalan-jalan seperti tadi untuk perusahaan-perusahaan sudah mengikuti walaupun belum optimal. Tadi ada juga di chatting ada yang belum optimal. Makanya di sini sebut ada yang perlu dipantau ya, dipantaunya tentunya. Pantaunya tadi saya sebutkan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian kementerian terkait, ya, tentunya Kementerian BUMN. Kalau kami di perindustrian ya, perdagangan, kemudian juga dinas, khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk memantau mereka. Nah, ini berjalan lebih landai dengan rel pemandu, meja yang dapat sesuaikan ketinggiannya. Dulu saya masih ingat, ada teman saya, namanya Mbak Sri. Itu masuk Kementerian Perindustrian. Ini nanti penyandang disabilitas bisa pegawai negeri, bisa perindustrian. Jadi kira-kira tahun 90 masuk. Ya, itu ada saya kenal kabak pegawainya Pak Sumedi. Itu mendapat tantangan keras. Jadi aturan saat itu tidak ada bicara pekerja pegawai negeri adalah ini maaf ini pegawai negeri ya. Ini saya cerita nih, namanya Mbak Sri. Ya dia bisa berjalan sebagainya hanya tingginya kurang lebih 1 meter 30. 20 meter, jadi enggak ini. Nah, itu disesuaikan mejanya dia. Apa? Taunya dia pintar untuk merekap, menulis laporan, apa saja. Dia pernah jadi sekretaris juga. Jadi Pak Sumedi ini dengan harga yang harus dibayar, dia mendapat tantangan kanan, kiri, dan sebagainya. Saat itu ya, tahun 90. Jadi ingat. Untuk mengakomodasi tapi di Basri cukup cekatan bekerjanya. Kita sering ngobrol bareng juga dengan Basri, akhirnya dia pensiun. Artinya di sini pada saat itu 90 sudah ada tentang penyandang disabilitas, sudah memang mensosialisasikan image atau pemikiran daripada perorangan, apakah di pegawai negeri saat itu agak lain mungkin ya, ini sekarang udah kemajuan ya, kemajuan tidak seperti, tapi disesuaikan pekerjaannya dengan keahliannya, kecakapannya, apa yang dia bisa, talentanya apa. Nah, saat itu Mbak Tri itu memang rapi sekali menulisnya, karena saat itu masih manual ya, masih manual, belum teknologi. Rapi, mengetiknya bagus, dan hancuman jempol buat Mbak Sri ini. Saya jadi ingat ya Mbak Sri. Nah, ini dan sarana infrastruktur dia disesuaikan, mejanya disesuaikan, tidak sama ya dengan mejanya dengan yang biasa. Ini ada kekhususan. Oke, lanjut keduanya. Oh, ini PPT jangan kecil. PPT jangan kecil. Dibesarkan bisa. Nah, ya, oke. Kemudian tentang teknologi. Nah, tantangan lain dalam beradaptasi pengembangan teknologi. Nah, baru organisasikan teknologi ini mulai komputer antara tahun 80-90 mulai ada ya. 90, 80, 90, terus berkembang terus sampai tahun 2000-an ini ya. Karena perkembangan teknologi terbaru dan organisasi tentunya mau tidak mau memang ini IT ini harus dikuasai untuk bisa masuk ke dalam pekerjaan, baik masuk pegawai negeri maupun daripada swasta. Kalau di pegawai negeri persyaratan melalui Menpan dan reformasi birokrasi tentunya dia sudah mengacu pada Undang-Undang Tenaga Kerja, ya.
Menpan dan Reformasi tadi untuk memasukkan poin-poin, artinya mengakomodasi daripada yang disabilitas. Nah, di sini mungkin menghadapi kesulitan dan mengadakan layar sentuh atau bahkan kompresan komputer. Mungkin semacam braille ya, mungkin ya. Saya mungkin sudah ada sekarang ya, seperti itu ya. Perangkat lunak khusus seperti membaca layar atau dapat mengubah ucapan jadi teks bisa lebih solutif, teks real time, konservatif, braille dan macam-macam. Oke, lanjut yang ketiganya. Komunikasi, ketiga. Dalam berinteraksi ke dunia kerja pasti membutuhkan komunikasi, apalagi jika bergerak di bidang jasa. Nah, ini memang ada semacam ada bidang jasa untuk komunikasi. Nah, saya jadi ingat lagi Mbak Asri tadi, komunikasinya memang perlu kita ini empati ya. Kalau saya empati dengan dia, komunikasinya bisa dia bisa berkomunikasi, tetapi tidak lancar ya, tidak lancar. Tetapi tentunya mengalami bisa diberikan jalan keluar. Contohnya ya, tentunya memberikan penjelasan masalah ini. Dulu ada misalnya melalui HP, ya sekarang sudah teknologi lagi. Menemukan aplikasi-aplikasi yang berterjemahkan, memang mau tidak mau IT ini harus ada ya, tentang permasalahan-permasalahan untuk membantu daripada yang disabilitas. Ada misalnya menanyakan kemana, dia karena mohon maaf tidak bisa melihat, dia lihat HP-nya, mendengar HP-nya, dari HP-nya bisa berkomunikasi dengan lancar. Ini saya menyaksikan dari teman-teman dan sebagainya yang ada di dalam kementerian. Nah, kemudian perangkat lunak dapat membaca gerakan mata, isyarat sudah diciptakan atau bisa melalui tulisan kemauan mereka. Lanjut. Lanjut yang keempat. Mas Arthur. Ini waktunya berapa menit, Pak? Saya? Pak Noah. Masih ada sekitar 10 menit, Pak. Oh, berarti agak lanjut aja. Lanjut aja, nanti banyaknya sendiri diskusi nanti, yang Pak. agak dasar hukumnya mungkin. Dasar hukum nanti. Ya. Lanjut aja, atur, coba. Nggak bisa ya? Ini nanti bisa dari sini pola pikir ya. Ini solusi edukasi kesadaran dan organisasi untuk solusi seperti ini. Nggak bisa, Pak. Buat karyawan sadar. Maaf. Nggak apa-apa. Ini kalau organisasi ya tadi ya sebutkan ya. Organisasi tentunya perusahaan dengan suatu organisasi, maka ada mau tidak mau harus ditunjang dengan serikat pekerjanya. Kalau itu 10 orang ke atas ya, kalau 10 orang ke bawah kan tidak ada. Itu peraturan perusahaan, tentunya dari perusahaan tadi berorganisasi ya, sebagainya. Berarti peraturannya Pak ya? Ya, peraturannya aja. Nanti bisa dibacakan Pak Noah sudah mengatakan minta 10 menit lagi. Saya harus mengikuti nih. Nanti dibaca sendiri bisa mungkin, nanti ada pertanyaan. Materinya sudah bisa ini kan Pak ya. Nah, oke. Mulai dasar hukumnya coba atur. Dasar hukum di atas ya, di atas lagi. Nah, ini dasar hukum. Nah, dasar hukum ini ada dua hal ini. Sebetulnya saya harusnya menulis Undang-Undang 13 2003 dulu. Itu ketenaga kerjaan kan. Nah, tenaga kerjaan apa yang disampaikan Arul tadi, Mas Arthur, itu adanya satu pasal. Saya sisir memang demikian. Tapi kemudian itu dijabarkan lagi di Undang-Undang Nomor 8 2017. Tapi untuk masalah tenaga kerja itu masuk Undang-Undang 13 2003. Nah, permasalahannya apakah ini mau direvisi dan sebagainya, itu harus pengajuan, itu namanya komunitas ini untuk mengajukan DPR untuk ada revisi ya tentunya. Nah, kemudian ada PP-nya 60/2020. Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan ditetapkan Presiden. Ya, ini mengacu juga di Undang-Undang 13 maupun Undang-Undang 8 16. Nah, kemudian bunyi ada Kemenaker RI 326 tentang pedoman pemberian penghargaan pada perusahaan. Nah, nampaknya ini disosialisasikan tentunya dari BUMN kalau badan usaha milik negara di bawah ini, kemudian perusahaan di bawah Kementerian Perindustrian, Perdagangan, kemudian ISDM dan sebagainya, ini sosialisasikan. Dia akan dapat poin. Ya, poin apabila tadi mempekerjakan tenaga kerja. Nah, ini memang harus ada dewan pengawasnya. Dan biasanya ada triwulanan, 3 bulanan, atau setengah tahunan, dan 1 tahunan, dan sebagainya. Nah, ini biasanya ada tim monitoringnya untuk, dan penilainya ada, apa saja, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, Undang-Undang 8 ini
nanti di sini ada definisinya di sini ya. Tujuan undang-undang ini sudah ada di sini. Oke, lanjut. Kemudian hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi. Nah, ini tadi dari undang-undang tadi, memberi pekerjaan silakan oleh pemerintah, daerah atau swasta. Ini merupakan bagian generalnya daripada kekhususan dari penyandang disabilitas. Tapi masuk ke tenaga kerjaan yang tadi saya sebutkan adalah disesuaikan dengan namanya undang-undang. Ini kan levelnya sama, undang-undang dan undang-undang. Tentunya dia mengikutinya. Oke, lanjut. Nah, Undang-Undang 13 2023 nih di sini ada tenaga kerja. Di sini tidak bicara segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sudah masa kerja. Negara setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna. Nah, ini salah satu hal di sini. Ini memang waktu ada semacam debatable pada saat itu, ini sudah clear. Di sini tidak bicara siapa yang apa enggak apa bicara tenaga kerja yang mampu saja melakukan pekerjaan gunanya menghasilkan ini. Oke, lanjut. Nah, pengusaha ini sudah badan hukum, baik privat maupun juga publik. Oke. Ada pelindungan pengupahan dan kesejahteraan. Penguasa pekerjaan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Ini ada pelindungannya, pengupahan dan kesejahteraan di sini. Pemberian perlindungan dilaksanakan sesuai dengan perintah tadi. Nah, ini ada menyiapkan penyandang disabilitas mengenai pekerjaan. Ini teknis, nanti dibaca sendiri ya. Ada Profesor Dr. Suharso Surakarta ini. Sudah ada, nanti dibaca sendiri. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nanti bisa dilanjut, ini ada teknisnya. Oke, lanjut. Ini yang terakhir, Nah, Pak. berbagai pilihan untuk bekerja. Pemerintahan, operator plafon, industri rumahan, perusahaan atau lembaga swadaya masyarakat, olahraga. Nah, kita dari industri kecil di bidang kita itu sudah mendeklarasikan untuk bagaimana membantu penyandang disabilitas itu ya tentunya melalui pelatihan menyulam misalnya, kemudian hasil sulamnya diberikan dilempar ke pasar ya. Hasil sulamnya luar biasa. Ini kita sudah memantau tadi. Nah, sekali lagi kita bicara masalah masuk ke dalam dunia daripada dinas, yaitu dunia provinsi, wali kota, bupati. Ini yang perlu kita clearkan kepada mereka. Kalau pusat sudah oke untuk menyampaikan ke mereka masalah ini. Oke, demikian. Mungkin ya. Terima kasih. Karena 10 menit lagi, Pak ya. Maaf, saya harus lagi ya, cepat-cepat. Oke, terima kasih Pak Sri Utomo. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat. Saya menangkap intinya bahwa peraturan-peraturan ini adalah sebagai jembatan kita sebagai penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak kita dalam tenaga kerja. Baik. Mungkin langsung sesi pertanyaan bagaimana Pak Noah? Ya, silakan. Dari Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan, kita udah buka sesi pertanyaan. Kita cepat-cepat ya. Takutnya terlambat Menarik sekali ya. Ini apa namanya? Ini hukum tenaga kerjaan ini yang paling rumit ya Pak ya sebenarnya ya. Untuk membaca undang-undangnya yang paling rumit sebenarnya. Ya Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya. Silakan, Pak. Kenapa pemerintah dalam tahun 2016 menetapkan kuota? Padahal sebetulnya tanpa kuota pun itu bisa-bisa sah-sah saja sebetulnya. Dan saya tahu dari dulu undang-undang ketenagakerjaan itu zaman penyandang cacat 1/100 orang penyandang cacat. Itu 100 non cacat, 1 orang penyandang cacat. Dan sekarang pun sama, masih tetap kuotanya 1%. Kenapa tidak ada perubahan sama sekali? Terus saya sebutkan namanya siapa tadi, Pak? Apa? Namanya? Dari mana? DPD, pengurus DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Jawa Barat. Di Bandung, Pak? Iya, di Bandung saya. Oh ya. Oh iya, baik. Jadi itu kenapa mesti dimasukkan kuota 1% dan 2%. Tidak diberi peluang yang seluas-luasnya untuk penyandang disabilitas untuk terjun sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Sebetulnya tidak beda jauh penyandang disabilitas dengan non disabilitas.
seperti saya misalkan dengan usia saya yang sekian, tidak mungkin saya masuk untuk kerja. Saya tidak punya kemampuan di satu bidang. Kenapa disabilitas pun tidak dibebaskan non kuota? Itu aja pertanyaannya. Terus pengawasannya sejauh mana yang selama dilakukan pemerintah? Karena jangankan pihak swasta, pihak kedinasan pun masih banyak yang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas di instansi-instansinya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sri Tomo masih bergabung? Hilang. Kayaknya Tampaknya ada sudah. masalah link mungkin. Masalah link. Sebentar Bapak, Ibu sedang dalam kembali ke linknya ya. Mungkin ditambahkan sebagian dari Pak Arthur, mungkin beberapa masukan. Ya, sambil aja kita diskusi, saya juga ya, Bebaskan kuota ya. halo, yes. Ya, Betul sekali. Kalau berbicara kuota, kita memang secara aturan memang di situ disebutkan 1%. Akan tetapi juga ketika berbicara kemampuan daripada SDM, termasuk juga latar pendidikan, itu memang menjanggal kita juga. Artinya di sini ya kompetensi juga harus disiapkan dengan baik gitu kan. Saya penyandang disabilitas yang memang melamar daripada CPNS di KPU, punya pengalaman gitu kan, bahwasannya ingin berbagi share bagaimana juga tata kelola daripada mekanisme yang desain gitu kan, desain tata kelola kerja penyandang disabilitas juga belum akses gitu kan, termasuk juga ketika berbicara fasilitas di kantor juga belum akses. Nah ini juga PR bersama. Ya mudah-mudahan kalau misalkan kita ada berbentuk dengan payung hukum ya, adanya undang-undang disabilitas termasuk juga lembaga yang menaungi penyandang disabilitas yaitu KND ya, sebentar lagi akan disiapkan. Nah itu juga menjadi prioritas kita untuk mengusulkan bagaimana kuota 1% itu dihapuskan. Saya setuju dengan Bapak dari PPTI Jawa Barat, saya setuju sekali kalau misalkan nggak perlu lagi ada kuota gitu kan, masih ibarat kata masih dengan diskriminasi, ya betul. Saya setuju sekali. Dan juga kalau berbicara peraturan daripada ketenagakerjaan, perlindungan memang sudah kuat kalau menurut secara payung hukum, akan tetapi kita implementasi di daerah belum optimal sepenuhnya. Misalkan Perda cuma kita beberapa Perda yang dilayangkan. Tiap instansi juga belum mengetahui derajat kedisabilitasannya. Nah, ini menjadi perlu PR bersama untuk direkomendasikan nanti bentuknya daripada Komisi Nasional Disabilitas. Itu mungkin masukan dari saya sebelum kita menunggu narasumber Pak Sri. Mohon izin, terima kasih. Kita diskusi, terima kasih Mas Arthur. Kalau saya tambahkan memang soal regulasi mengatakan bahwa disabilitas itu kan memang memiliki hak-hak yang sangat luar biasa ya. Salah satunya adalah tenaga kerja, dan bagaimana permasalahan hukum ini melihat implementasinya gitu dari regulasi yang sudah ada. Tampaknya Pak Sri Utomo sudah hadir kembali. Coba saya cek dulu ya. Pak dibuka nih. Pak Sri Utomo. Ini ada banyak pertanyaan nih sebenarnya dari kolom chat. Lempar lagi tadi barusan. Mohon maaf saya ini internet saya. Videonya nggak usah dibuka Pak, nggak usah dibuka, dimatikan aja dulu. Ya sudah Pak. Ya. Kita pertanyaannya mau
berapa Pak? Soalnya ini banyak sekali pertanyaannya memang di kolom chat. Pak Nuah. Dibilang yang tadi kan belum dijawab itu sama Pak Sri Utomo. Ya. Mungkin ditambahin oleh Pak Sri Oke. yang mengenai kuota itu. Mengenai kuota disabilitas Pak. Oke, Pak. Ini memang kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 2016 ya, tentang ini. Ya. Khususnya mengatur tentang pemerintah pusat, daerah, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, serta perusahaan swasta wajib memiliki kuota untuk pekerja disabilitas. Nah, pasal 53 dalam undang-undang ini memang mengatur tentang pemerintah pusat dan daerah. Nah, BUMN dan BUMN yang paling sedikit pekerjaan 2%. Kemudian dari jumlah pegawai, kalau misalnya jumlah pegawainya ada 500, ya 2% dari 500. Sementara perusahaan swasta wajib bekerja paling sedikit 1%. Kalau 500 dari 1% ya, sangat sedikit memang ini. Nah, ini memang tim pengawas tenaga kerja pekerjaan akan terus melakukan pengawasan. Nah, memang ini kaitannya tadi dengan undang-undang. Di undang-undang dari tenaga kerja harus dimasukkan. Ada revisi di sini khusus untuk yang tadi. Karena tidak hanya di kalau undang-undang 816 kan bicara tentang penyandang disabilitas secara keseluruhan apa saja. Tapi agak khusus spesialis derogat naturalis itu di Undang-Undang 13 2003. Makanya betul katakan Mas Arthur, itu baru hanya satu pasal, tidak memadai memang. Ya, memang harus ada diperjuangkan untuk pasal berikutnya supaya ini berlanjut karena tim pengawas ini kan turunan daripada undang-undang ini. Undang-undang ini ada PP-nya, ada Kepresnya, ada Permenakernya. Itu kan merujuknya ke sana tentang persentase dan sebagainya. Memang di Undang-Undang 13 2003 tidak bicara persentase kan, hanya bicara kesejahteraan tadi. Nah, memang ini yang sebutkan. Kalau enggak kedua masalah aturannya. Pertama ya, aturan. Kedua, pengawas tadi. Pengawas kan harus bertanggung jawab, tentunya berdasarkan presiden, baik yang pusat, maupun dari dinas. Dinas tentunya harus dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini Kementerian Dalam Negeri memang harus mendorong langsung untuk setidak-tidaknya tadi disebutkan ada 2% tadi. Itu mau diaplikasikan aja yang 2% dulu tadi, karena memang peraturannya seperti itu ketentuan. Nah, dengan demikian memang kalau baik daripada SDM, daripada tenaga kerja ini, maka mau tidak mau akan optimal, mendekati optimal lah. Demikian Pak. Baik. Pak Jojo, apakah sudah terjawab pertanyaannya Pak Jojo? Halo Pak. Oh, sorry, Pak Ari ya, Pak Ari. Ya, terima kasih. Tapi tetap saja kalau bisa itu ya sistem kuota itu tidak adakan, karena itu kalau buat saya pribadi sebagai ini merasa tetap saja mesti diskriminasi, karena sebetulnya tanpa kuota pun kita mungkin teman-teman penyandang disabilitas menyadari diri tentang kemampuan dan kapabilitasnya. Misalkan ada satu peluang ke PNS mereka tidak masuk, mereka tidak akan melamar, sama seperti teman-teman non disabilitas lainnya. Misalkan usia sekian tidak masuk ke usia untuk penerimaan PNS, mereka masih mundur. Disabilitas pun sama sebetulnya. Kenapa ini sistem kuota masih berlaku gitu? Itu dulu saya pernah baca undang-undang ketenagakerjaan yang satu penyandang cacat dari 100 orang pekerja normal atau tidak cacat. Tetap 1%. Itu tahun 90-an kalau nggak saya baca di undang-undang ketenagakerjaan dulu ada. Nah, sampai sekarang 2016 masih 1%. Kok masih kuota ini masih terlalu kecil buat teman-teman disabilitas gitu. Padahal banyak sekarang penyandang disabilitas yang mampu sampai ada S1, S2, S3, terus pada saat penerimaan pun mereka tetap saja sulit untuk menembus pekerjaan tersebut. Contohnya berapa banyak kasus lah yang sudah berapa lama ini kasus tenaga yang penyandang disabilitas melamar kayak seorang dokter tiba-tiba karena kedisabilitasnya agak sulit untuk bekerja sesuai dengan harapannya. Itu saja. Terima kasih. Baik. Pak Sri Utomo, bisa ditambahkan mungkin? Ya, ini mohon maaf, ada masih bising ya.
benar Pak Ari, di Undang-Undang 8 2016 untuk ada pengaturan daripada artinya kota itu tidak ada ya selain tadi. Tentunya memang ini yang tadi undang-undang itu revisi khusus satu ada pasal-pasal tertentu yang disebut bicara kota tadi. Nah, atau setidaknya minimal kota ini harus ditambahkan. Kalau agak diinikan, dioptimalkan sampai tidak ada, ya ini kita perlu buktikan juga bahwa dengan IT ini kita banyak yang bagus-bagus yang tadi disebutkan Pak Ari tadi. Nah ini suatu poin bagi Bapak dan saudara sekalian untuk bisa maju ke revisinya tadi, khusus yang pasal tadi, menghapus kuotanya. Tapi kalau bisa, kalau musuh saya malah tambahkan kuotanya dulu. Jadi supaya apa namanya tambahkan dari 10% lah kira-kira gitu. Ya, ini pun nanti ada debatable. Iya Pak, ini benar Pak. 10% dulu dan naik dulu deh gitu loh Pak. Kalau saya usulnya. Iya. Tapi kita buktikan juga kita mampu yang tadi Bapak katakan ada S3, ada apa, tapi IT-nya. Nah, IT kan sekarang sudah IT nih, Mas. Nah, mau tidak mau kan harus ada perubahan pola pemikiran, pola pikir kan. Bukan hanya manual lagi kan. Nah, kita banyak harus dilatih khususnya di IT-nya nanti. Kan kalau menguasai IT tentu akan menguasai yang lain. Ya, tidak terlepas itu apakah yang ini. Nah, itu baru usulkan dari ini. Ini usul saya Pak ini. Iya. Terima kasih Pak Sri. Baik. Baik. Semoga sudah bisa terjawab ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jojo. Pak Jojo mau Bapak sampaikan sendiri ya Pak, saya bacakan lewat kolom chat Pak. Silakan Pak, dibuka mic-nya. Ya, saya rasa Undang-Undang Ketenagakerjaan dibacakan saja. Oh, oke, baik. Saya rasa Undang-Undang Ketenagakerjaan sejak dulu ada sebelum Undang-Undang 8 tahun 2016 disahkan. Tapi dari dulu implementasinya kurang terakomodir, terutama di daerah. Pembentukan Undang-Undang Dasar pun kurang disikapi oleh Dinas Ketenagakerjaan di daerah. Undang-Undang Dasar itu ULD itu. ULD. Aktif. Terus ibu kota harus ada dorongan aktif, Pak. Ternyata itu tanggapan, bukan pertanyaan, Pak. Nah, menurut Pak, saya mau bertanya, Mas, sesuai dengan tadi yang saya pertanyaan tadi. Ya, halo. Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya Jojo dari PPDI Kota Cirebon. Yang menanggapi tadi, saya mau bertanya, untuk Dinas Ketenagakerjaan di daerah, terutama di kabupaten kota, itu kan haruskah ada ULD dibentuk? Itu pertanyaan saya. Terus yang kedua, apakah ULD itu secara teknis dibentuk oleh Dinas Tenaga Kerja sendiri atau ada dari pihak komunitas disabilitas atau lembaga disabilitas? Itu saja, Mas, pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pak. Pak Sri Utomo bisa langsung ditanggapi, Pak? Ya, kalau kita bicara kalau Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar kan tentu ada ya tentang permasalahan ini. Nah, Undang-Undang Dasar kan ada masih general ya. Kemudian ada turunannya di undang-undang. Tadi ada Undang-Undang 8 2017, tentu belumnya ada Undang 13 2003. Nah, di Undang-Undang 13 2003 itu kemudian diimplementasikan kembali ke daerah. Kalau tadi yang di pusat, kalau saya ikuti bersama-sama tentang apa dengan Kementerian Tenaga Kerja, itu sudah care sekali untuk bicara masalah penyandang disabilitas. Waktu ramai sekali kita berhari-hari untuk bicarakan itu, ya, ada dan sebagainya. Nah, ini sudah pusat ya, di pusat. Hanya memang masuk ke daerah yang disebut desentralisasi tadi. Jangankan masalah ini Pak, masalah pekerjaan ini Pak. Kalau Bapak juga tahu masalah corona ini kan masih terjadi ini, apa namanya? Karena mereka pemilihan secara langsung mereka, bukan pemilihan oleh presiden,
dan sebagainya. Waktu Pak Harto dulu presiden, jadi diinstruksikan harus begini, udah oke, mereka takut. Tapi ini kan oleh oleh pemilihan secara langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing. Ini yang memang menjadi kendala bagi kita untuk mengaplikasikan daripada undang-undang penyandang disabilitas. Kalau di tempat kita sudah care, maka seringkali juga ada salah satu itu saja masalahnya kalau masalah perizinan, ya perizinan di tempat kita sudah oke, nggak gratis, di sananya malah ada. Tolong dia dibuatkan ini, tolong dibuatkan ini. Nah ini yang sebutkan di dinas. Dinas memang perlu ada sosialisasi untuk ini bahwa mereka perlu untuk pejabat-pejabatnya khususnya gubernur, setingkat wali kota, setingkat bupati itu care tentang undang-undang ini. Undang-undang ini tadi ya sebutkan untuk melaksanakan dari perintah undang-undang. Memang tadi sebutkan ada KWB sebagainya. Ini kan akhirnya mereka kalau merujuk biasanya kita kalau ada buatkan perda mereka. Nah perda itu biasanya dulu saya ikut satu tim dengan Kementerian Dalam Negeri, perda-perda mana yang bermasalah khusus yang tadi misalnya penyandang disabilitas kan undang-undangnya udah menunjuk. Kok perdanya nggak demikian? Nah nggak tahu sekarang Pak ya, dulu biasanya dievaluasi, direvisi itu perdanya. Kalau yang tadi Bapak sebutkan, mau tidak mau memang harus ada yang mendesak Kementerian Dalam Negeri maupun tenaga kerja tentunya yang membidangi mereka untuk merevisi tadi perda-perda yang bermasalah tanda kutip mengaplikasikan daripada tenaga kerja tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Mungkin itu Pak Jojo ya tadi ya Pak Jojo sebutkan. Iya Pak Jojo. Memang di asas desentralisasi begini Pak, otonomi daerah ini memang banyak kelemahan, banyak kelebihan, khususnya yang tadi ya, penyandang disabilitas tadi. Demikian Pak Jojo. Mudah-mudahan menjawab ya Pak. Berikutnya ada Pak Wibowo ingin bertanya. Silakan Pak Wibowo. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arthur. Selamat sore Pak Sri Utomo. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Sri, saya sepakat bahwa memang terkait kuota ini perlu ditinjau. Dalam arti kuota ini memang penting, tetapi apakah arahnya kita pusatkan di sana? Karena kalau kita fokus pada keterpaksaan pada akhirnya, ya, dari pihak pemberi pekerjaan, sehingga yang dituju bukan pemberdayaan, pemberian pekerjaan secara real, tapi pemenuhan kuota ini. Mungkin tadi dikaitkan juga terkait dengan teknologi. Nah, bagaimana dari sisi penyandang disabilitasnya, itu juga memiliki kemampuan yang diminati atau yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Tentunya ini perlu penelitian, perlu pemetaan. Ketika ragam disabilitas seperti A misalnya, fisik itu kemampuannya lebih tinggi di mana. Saya sendiri termasuk yang mempercayai bila salah satu organ kita itu kekurangan, pasti itu akan menambah kemampuan di organ yang lain. Nah ini yang perlu mungkin kita petakan. Nah dengan teknologi ini kita sudah bisa melihat Pak bahwa bagaimana juga ojol, driver, rekan-rekan kita bisa bekerja, mencari nafkah dengan ojol, menjadi driver, dan juga bisa berwirausaha, serta juga kepelatihan-pelatihan. Nah, mohon izin juga mungkin selain kuota, kita juga memberdayakan rekan-rekan disabilitas untuk bisa juga melakukan wirausaha dan pemberdayaan. Nah, pertanyaannya Pak, mungkin terkait dengan regulasi. Kalau boleh urun rembuk, yang diperlukan bagi rekan-rekan disabilitas mungkin ini sebetulnya adalah fasilitas sebagai contoh komunikasi. Bagaimana ada sebuah identitas sehingga ada kuota khusus yang mungkin bisa meningkat gitu. Artinya ketika mereka menggunakan handphone mendaftar misalnya, ketika mereka diidentifikasi sebagai ragam disabilitas, maka kuotanya bisa gratis lebih banyak. Nah, ini yang saya coba tangkap dari teman-teman disabilitas tunarungu, atau mungkin ketika naik busway itu sudah ada kartu yang boleh gratis. Nah, mungkin ini yang perlu kita identifikasi dan petakan, bagaimana mempermeningkatkan mobilitas mereka.
selain dari kapabilitas dan mobilitas mereka. Demikian Pak, mohon izin. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih pertanyaannya Pak Wibowo. Silakan ditanggapi Pak. Mic-nya belum dinyalakan Pak. Oh ya, terima kasih sekali Pak. Memang tadi seperti tadi saya tentu apalagi dengan corona ini ada hikmahnya sebetulnya, yaitu perlu kita IT. Maka ada penekanan khususnya bagi penyandang disabilitas ini untuk ada peluang-peluang pasar untuk bekerja. Betul kan Pak Wibowo tadi katakan. Nah, memang untuk itu didukung juga nanti dari komunitas ini tentunya harus ke cantolan peraturannya, undang-undang tadi. Tentunya tadi disebut Mas Arthur katakan kenapa satu pasal gitu. Nah, perlu ada revisi lagi, tambahkan misalnya. Ya, khusus yang di tenaga kerja, kalau di undang-undang ini kan sudah clear ya di undang-undang. Karena masuk ke dalam tenaga kerja, dia harus masuki daripada aturan, kemudian aturan mainnya dari undang-undang itu. Maka memang perlu ada pasal lagi dong, misalnya. Tadi ada yang berarti Pak Jo atau Pak Ari tentang kuota tadi misalnya. Ya, kok dihapuskan? Kalau saya sih ya misalnya kalau dihapuskan agak sulit Pak ya, mungkin tambahkan kuotanya. Sehingga itu yang masalah kuota-kuota itu revisi. Bukan dicabut peraturannya tadi, undang-undangnya, tapi revisi, tambahkan. Nah, itu perlu dari perjuangan di komunitas ini mempersiapkan itu. Tetapi juga kita sudah ada semacam nilai lebih. Ya nilai lebihnya ya tadi, ya kita sudah di market dengan adanya hasil dari hasil survei sebagainya, itu bagus kok, kinerjanya juga bagus dan sebagainya. Tentunya ada asesmennya ya sebagainya, sertifikat. Demikian ya. Terima kasih Pak Wibowo untuk masukannya. Memang ini masukan peraturannya. Demikian. Terima kasih. Demikian Pak Wibowo. Semoga menjawab ya. Pak Nuah, ini waktunya sudah mau berakhir. Apakah kita tutup ataukah masih ada satu pertanyaan lagi mungkin? Ya, dipersilakan aja kepada audiens kita. Apakah ada? Boleh tentang materi Pak Sri Hutomo nggak? Materi itu bisa diberikan kalau misalnya Bapak ada WA Pak. Ada WA. Ya, Bapak kirim ke saya, Pak. Nah, Pak, menanggapi materinya, tadi kan salah satu hambatan untuk disabilitas untuk bekerja itu salah satunya aksesibilitas. Padahal itu tahun 2006 sudah ada peraturan Menteri Pekerjaan Umum khusus tentang aksesibilitas tentang gedung dan fasilitas. Yeah. Dari tahun 2006 sampai sekarang ternyata banyak instansi pemerintah tidak melaksanakan peraturan tersebut. Jadi sebetulnya kalau masalah aksesibilitas itu dari tahun 2006 sudah jelas ada peraturan menterinya. Bahkan kalau salah pada saat membangun bisa kena sanksi, bahkan dicabut izin bangunannya. Ini gimana pelaksanaannya? Jadi sebetulnya masalah aksesibilitas itu dari dulu sudah ada tahun 2006 sebelum Undang-Undang Nomor 8 lahir. Tapi kenyataan di lapangan ya seperti lip service lah, undang-undang itu hanya sebatas inilah, tapi pelaksanaannya sulit sekali dilaksanakan oleh pihak pemerintah sendiri. Itu saja tanggapannya, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Ari, tanggapannya luar biasa. Baik, waktunya sudah mau berakhir. Baik, langsung saya tutup saja ya Pak, atau bagaimana Pak? Dijawab yang tadi. Bagaimana caranya untuk menghilangkan aksesibilitas itu, Pak? Oh, ya langsung ditanggapi saja Pak Sri Hutomo. Ini kan kalau bisanya kata kerennya tuh masalah koordinasi, Pak. Kalau antar kementerian biasanya. Memang perlu ada perpres itu payung sebetulnya. Nah, di payung perpres itu sebetulnya tinggal dioptimalkan, Pak. Siapa koordinatornya, siapa ketuanya untuk ini, ya. Saya terus terang belum secara gamblang ya mempelajari itu, tetapi nanti ada ketuanya. Ketua untuk ini adalah ini. Nah, di situ memang yang tadi minta tolong untuk asesmen daripada ketua tadi mengintrusikan kalau ini tadi bicara penghargaan, dioptimalkan. Tentunya masalah sanksi ini repot ya, sanksi ya. Sanksi dikembalikan lagi ke kementerian masing-masing. Kalau di masalah industri
Ya tentu dinasnya. Ini masalahnya kalau otonomi daerah begini Pak. Kalau dari Kementerian Perindustrian, oke kita cabut aja. Biasanya kan ada ini, karena tidak mengikuti kota, istilahnya tadi kota, istilahnya mohon maaf, pakai kota. Tidak mengikuti apa yang diikuti oleh perintah undang-undang. Maka ada biasanya lisan dulu, tertulis, dicabut izinnya. Biasanya ini luar biasa, ini dia harus ada seperti itu keberanian tadi. Tapi permasalahannya kembali lagi karena otonomi daerah. Nah kembali memang kita mau tidak mau harus ke Perpres tadi, yang mengoptimalkan Perpres tadi untuk yang tadi koordinasi itu sudah Perpres sudah menyatu di situ untuk menginstruksikan bawahannya tadi, baik khusus yang untuk otonomi, Kementerian Dalam Negeri, tolong dong diberitahu ini sebagainya. Tentu bukan Perpres lagi ya di sini. Nah sekarang masalah koordinasi ini tadi Pak. Oke Pak, demikian. Atau mungkin Pak, saya bisa nimbrung ya Pak ya. Apakah itu bisa dengan gerakan masyarakat semuanya? Gerakan masyarakat biasanya kan seperti di Jogja, seperti Jawa Tengah. Dari apa kan biasanya nanti ada, tapi kalau bisa harus ada persiapan. Biasa matang, ada aturannya, ini, kemudian apa saja yang kelemahannya di sini, kekuatan di sini Pak. Jadi kita bicaranya punya bukti ini, sehingga bisa disampaikan daripada kita bicara ini, tapi adanya walaupun itu ada tekanan, nyurati siapa ini. Tapi harus diinikan dulu Pak kelemahan-kelemahannya tadi. Aturan bicara Pak, supaya mereka ini oh iya ada aturan gitu loh. Kalau nggak ada aturan mereka ini biasanya suka agak tidak menghiraukan aturan pun tidak, tetapi tidak-tidaknya mereka berpikir. Demikian Pak, kalau ini Pak Noah. Ya saya nanti akan bantulah kalau misalnya Pak Noah untuk ini ya, bicara pemikiran dari ketenaga kerjaan ini. Nah, mantap. Baik. Mungkin ada Mas Atul. Ya, silakan Pak. Oh, baik. Terima kasih Pak Sri. Sama Sari, Pak Kadat. Tadi sebelum keluar saya juga menambahkan terkait dengan memang saya sepakat karena memang secara otonomi daerah ini dalam pembentukan Perda belum diimplementasikan, cuma beberapa 12 provinsi kalau nggak salah baru Perda disabilitas, kan tetapi secara implementasi belum optimal. Nah termasuk juga kalau memang betul sekali kalau di pusat itu sudah sangat berkembang ya, sudah sangat meningkat ya untuk kuota penyandang disabilitas. Saya juga alhamdulillah masuk di CPNS di KPU, tetapi ketika berbicara tata kelola penyandang disabilitas belum siap dalam. Terus Bapak ini wakilnya ini untuk gitu kan saya mampu gitu Pak. Iya. Pada mereka harus ada nilai lebihnya Pak. Betul. Untuk kenapa? Saya baru satu-satunya ini di KPU RI. Waduh, ini berkat kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa nih ya. Amin, amin. Terus Pak itu Bapak jadi supaya merupakan virus yang baik lagi, bukan virus corona ya, tapi virus yang kebaikan untuk yang ini wakilnya. Misi saya sih sebenarnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya disabilitas teman-teman, karena kita nggak ada perwakilan juga sebenarnya memperkuat di politik gitu kan, baik di DPR maupun di tingkat ini kita hanya mendorong gitu kan. Nah, tetapi ya mudah-mudahan kalau misalkan tadi secara aturan regulasi kita revisi baik di tingkat sebenarnya di tingkat ini sih pemerintah daerah yang memang harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Tapi kembali kepada kepentingan politik yang sangat kuat kalau menurut saya. Jadi kita masih dianggap berapa persen gitu kan, tidak ada kekuatan yang memang respon dari kita. Itu saja mungkin tambahan. Terima kasih diskusinya Pak Sri, sangat luar biasa. Saya minta arahannya, minta masukannya terus. Boleh Pak, kita WA boleh Pak nanti. Ada WA-nya. Iya, sebagai pensiunan ASN juga Bapak minta arahannya buat saya untuk bisa bekerja. Oke Pak, nanti boleh kita ini lanjut. Ya, makasih Pak. Mungkin dimasukkan ke dalam grup KPDLI Pak. Baik, nanti saya masukkan. Saya masukkan beliau. Ya.
Ya. Terima kasih. Waduh, diskusinya sangat luar biasa. Sampai tak terasa. Baik, saya tutup saja ya Pak ya. Ya. Sudah lebih. Ya. Ya, selamat sore semuanya. Tak terasa diskusinya benar-benar luar biasa ya. Saya mengambil satu kesimpulan saja dari pembicaraan kita bahwa untuk mencari implementasi dari suatu perundang-undangan bukan suatu hal yang mudah gitu. Seseorang membuat peraturan itu harus mementingkan kepentingan rakyatnya, terutama disabilitas gitu. Dan saya menambahkan saja perkataan dari Pak Sri Utomo mengatakan bahwa itu harus bisa dicabut. Dicabut itu berarti suatu peraturan bisa dicabut apabila peraturan yang baru itu menggantikan peraturan yang lama, tapi harus sejenis. Seperti undang-undang mencabut undang-undang, PP mencabut PP, tidak bisa PP mencabut undang-undang. Itu saja dari saya. Akhir kata, selamat berbuka puasa bagi yang sedang berbuka, sedang melakukan ibadah puasa. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Pak Sri Utomo, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Pak. Ya, sukses selalu. Terus sekali. Foto. Kasih. Foto bareng dulu dong. Masih Pak Sri. Sama-sama Pak. Yuk kita foto ya. Kita foto. Kita foto dulu, foto bersama. Silahkan dibuka kameranya. Nanti kita sambung lagi yang lain dengan Pak Sri. Cepat sekali. Dengan tema hukum yang lain ya Pak ya. Ya boleh. Boleh. Silakan Pak Nuah difoto. Saya coba ya. Pak Nuah saja yang foto ya saya. Saya coba. Oke. 1, 2, 3. Ulang lagi. 1, 2, 3. Sip. Ya. Terima kasih semuanya. Saya mohon pamit. Masih sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Sri. Terima kasih. Sukses Pak Sri. Sukses Pak Sri. Terima kasih. Jadi Pak Noah ya. Iya Pak Sri, nanti malam ya lagi ya, ada acara lagi. Jangan lupa. Mohon maaf saya tidak bisa hadir ya Pak. Tidak bisa. Oke. Yang malam hari. Good. Maaf Thank ya you. Pak. Thank you, makasih. Saya pamit ya Pak. Yuk. Makasih ya, selamat sore. Selamat berbuka. Buat peserta ya. Ya. Sore. Sampai berjumpa. Saya tutup ya. Oke, dah.